bertemu kembali bersama Priscilla di renungan hari ini. Topik renungan hari ini spesial di mata Elohim. Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Ayat yang ke-26 di situ dikatakan, dan kepadanya telah dinubuatkan oleh Ruach HaKodes sebelum ia melihat Mesias Yahweh tidak akan menghadapi kematian. Nah, saudaraku yang terkasih, saat Elohim menciptakan manusia, tujuannya agar manusia ciptaannya itu menyembah kepada Tuhan. Tapi tetap Elohim memberi kebebasan kepada manusia, sehingga hidup manusia jalani ini suatu pilihan atau dinamika kehidupan. Kita mau bergaul dengan siapa aja, mau makan apa, mau kerja apa, semua kita sendiri yang menentukan, saudara. Maka dari itu setiap pilihan kita adalah yang menentukan diri kita sendiri. Apakah kita dinilai berbobot atau berkualitas atau tidak, itu yang akan menentukan nasib kita, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, sekali kita memilih hidup yang salah atau yang benar, itu sudah menjadi pilihan hidup yang harus kita tanggung konsekuensinya, saudara. Nah, dalam Lukas 2 ayat 25, di situ dikatakan apa? Dan lihatlah, perhatikan, dan lihatlah, ada seorang laki-laki di Yerusalem namanya Simeon. Dan orang ini benar juga saleh, sedang menantikan penghiburan bagi Israel dan Ruach HaKodes ada padanya. Simeon di sini sebenarnya tidak dikatakan seorang nabi atau imam atau orang awam, karena hanya dikatakan ada seorang laki-laki. Sebenarnya kan ada banyak laki-laki, tapi di ayat 25 ini ditulis ada. Berarti ini merupakan sesuatu yang spesial atau khas dari kebanyakan laki-laki, saudara. Nah, kalau saudara membaca seluruh perikop tentang kehidupan Simeon, ia memiliki alur hidup, pilihan hidup. Apa yang harus diputuskannya olehnya ini suatu hal yang sangat menarik. Sampai ia ditulis di kitab suci loh, saudara. Jadi saudara, apakah dia seorang awam atau nabi? Tapi jika dilihat dari ayat 34, di situ dikatakan, dan Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Miriam ibunya. Nah, berarti dia seorang nabi, saudara. Dalam hidupnya ia sedang menantikan sesuatu penghiburan bagi Israel dan Ruach HaKodes ada padanya. Ia tahu pasti bahwa hal ini suatu nubuatan. Maka itulah ia memilih suatu pilihan hidupnya. Jadi saudaraku yang terkasih, ia tahu bahwa waktunya itu sudah sangat dekat. Dengan demikian ia bukanlah orang sembarangan, saudara. Kalau sampai dikatakan seorang yang soleh, sehingga Elohim terpaut kepadanya. Nah saudara, sampai firman Tuhan berkata, dan kepadanya telah dinubuatkan oleh Ruach HaKodes sebelum ia melihat Mesias Yahweh tidak akan menghadapi kematian. Di ayat 26, saudara. Dan apa yang diperkatakan Ruach HaKodes itu terjadi, benar-benar terjadi. Simeon melihat bukti itu, yaitu, dan dia datang dalam roh ke bait suci. Ketika itu juga kedua orang tuanya itu membawa masuk Yesua agar mereka melakukan terhadap dia sesuai dengan kebiasaan Torah. Nah, saudaraku yang terkasih, setelah semuanya dilihatnya, maka ia berkata, sekarang ya Yahweh, biarlah hambamu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Luar biasa banget, saudara. Ia tidak takut lagi, saudara. Karena Elohim memimpin langkah hidupnya. Sehingga ia yakin bahwa ia akan masuk dalam kemuliaannya. Nah, saudaraku yang terkasih, untuk itu sebagai seorang pengikut Tuhan, tetaplah menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Hiduplah terpaut kepada Tuhan dan masyurkanlah nama Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, pilihlah dalam hidupmu yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekian renungan pagi hari ini. Apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat seperti kita menerima berkat dari firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.